Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu dan memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan menebah dadanya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, perikop atau bacaan yang kita dengarkan pada pagi hari ini adalah bacaan yang sangat khas dan dimiliki oleh Lukas. Kalau kita kaitkan dengan bacaan minggu yang lalu, bacaan ini masih terkait. Minggu yang lalu berbicara tentang doa yang tidak boleh putus, di mana orang diminta untuk serius, di mana orang kita diminta untuk seperti si janda miskin itu yang menemui hakim, atau 2 minggu yang lalu seperti seorang sahabat yang datang tengah malam berani mengetuk pintu rumah sahabatnya untuk meminta roti. Ada sisi ketekunan, ada sisi keteguhan hati dan tidak boleh menyerah di hadapan Allah. Sekarang kita melihat sisi yang berbeda, yaitu sisi kerendahan hati. Mengapa? Pertama-tama kita harus ingat bahwa Allah itu maha luhur, bahwa Allah itu maha agung. Sedangkan manusia adalah makhluk ciptaan yang rapuh dan penuh kekurangan. Maka sikap apa yang layak, sikap apa yang pantas bagi seorang manusia yang rapuh dan penuh kekurangan di hadapan Allah tidak lain dan tidak bukan adalah sikap yang pasrah dan sikap yang rendah hati. Hari ini Yesus menyampaikan perumpamaan yang sangat sederhana, tetapi meskipun sederhana, perumpamaan ini sangatlah menarik. Kita melihat 2 orang, satu seorang Farisi yang berani menepuk dada di depan bait Allah, menyampaikan kesuksesan dirinya. Maka dikatakan tadi orang Farisi ini menyebut diri sebagai, aku bukan perampok,
Aku bukan orang lalim, aku bukan bezina, aku berpuasa 2 kali seminggu, bahkan aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Keberhasilan, kesuksesan seorang Farisi untuk menjalankan kewajiban-kewajiban agamanya. Bahkan yang paling menarik, dia menambahkan, bahkan aku juga bukan seperti pemungut cukai ini. Sebaliknya, di sisi yang lain, duduk di bagian belakang seorang pemungut cukai hanya menepuk dada dan mengatakan, Tuhan, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Sebuah sikap yang berbeda. Orang Farisi ini hanya menyadari kesuksesannya tanpa menyadari kelemahan dan kekurangannya. Sementara sebaliknya, si pemungut cukai ini menyadari kedosaannya. Pemungut cukai ini menyadari ketidakpantasannya di hadapan Allah. Maka menurut Yesus, pemungut cukai inilah yang justru dibenarkan di hadapan Allah. Tentu, pemungut cukai ini dibenarkan bukan karena dosa-dosanya, tetapi ia dibenarkan karena kerendahan hatinya. Sebaliknya, orang Farisi ini tidak dibenarkan Allah bukan karena ketaatannya kepada hukum, melainkan karena kesombongannya di hadapan Allah. Maka saudaraku yang terkasih, sekali lagi, pada hari ini Yesus mengajar kita bagaimana kerendahan hati seorang murid. Bagaimana kerendahan hati adalah sisi penting dalam karya keselamatan. Kerendahan hati adalah sisi penting dari setiap doa-doa yang kita lantunkan. Keselamatan setiap orang tidak semata-mata bergantung pada tindakan kita sendiri. Keselamatan kita tidak semata-mata bergantung kepada kesuksesan kita sendiri, tetapi kita semua dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, hanya bergantung kepada belas kasih Allah. Karena itu, tak seorang pun tidak bisa dan bahkan tidak boleh membanggakan diri atas keberhasilan yang telah diraihnya. Karena di balik keberhasilan itu, kita semua hanya bergantung kepada belas kasih Allah. Sebab setiap orang harus tetap rendah hati, karena barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Karena itu, saudaraku yang terkasih, saya ajak saudara sekalian pagi ini merenungkan kembali seberapa sering kita mengucap syukur di hadapan Allah dan seberapa dalam kita menyadari ketidakpantasan kita di hadapan Allah. Berkat Allah menyertai Anda sekalian.